Kesimpulannya anak-anak, pencatatan jurnal umum yang akan kita praktekkan nanti, ini adalah jurnal umum yang menggunakan metode pencatatan fisik atau periodik. Jadi, sebagaimana yang dulu saya kirimkan kepada kalian, format jurnal umumnya itu adalah format jurnal umum dengan metode fisik atau periodik. Ini nanti akan berimbas pada siklus akuntansi berikutnya. Jadi pada saat kita membuat jurnal penyesuaian, kemudian membuat laporan keuangan pada akhir periode dan lain-lain, itu nanti akan mengikuti dengan pencatatan jurnal umumnya. Jadi harus konsisten. Kalau sejak awal kita menggunakan metode fisik atau periodik, maka sampai dengan siklus yang terakhir, itu kita akan tetap menggunakan metode fisik atau periodik. Baik anak-anak, mari kita langsung praktek berlatih untuk menyusun jurnal umum dengan metode fisik atau periodik. Sebuah perusahaan PD Pesona Gaya yang menjual pakaian jadi selama bulan November 2020 memiliki transaksi sebagai berikut. Jadi ini anggap saja ada perusahaan dagang. Perusahaan itu bergerak pada bidang fashion, pada bidang pakaian, sehingga kegiatan utamanya adalah membeli dan menjual kembali pakaian jadi tanpa mengubah bentuknya. Jadi kalau membelinya dalam bentuk kaos, ya dijual bentuk kaos. Kalau membelinya dalam bentuk kerudung, ya dijual bentuk kerudung. Kalau perusahaan manufaktur kan ada pengolahan, seperti rumah makan. Rumah makan itu kan perusahaan manufaktur. Jadi membeli dalam bentuk beras, dijualnya nasi. Membeli dalam bentuk tempe ya, dijualnya dalam bentuk sambal goreng, misalnya sambal goreng tempe. Membeli dalam bentuk terong misalnya, kemudian sayur-sayuran, kol dan lain-lain. Kemudian dijual dalam bentuk sayur asem. Itu perusahaan manufaktur, ada pengolahan. Kalau yang kita bahas sekarang adalah perusahaan dagang. Jadi sama sekali tidak ada pengolahan, kecuali penyimpanan atau stok barang sampai barang itu terjual. Jadi selama bulan November 2020 ini, perusahaan PD Pesona Gaya yang kegiatannya adalah membeli dan menjual kembali pakaian memiliki transaksi sebagai berikut. Tanggal 2 November dijual 4 buah kebaya A 180.000. Tanggal 5 November dijual 10 potong kaos tim sepak bola A 90.000. Baru diterima Rp500.000. Kemudian tanggal 10 November dikirim pesanan seragam pramuka 50 setel A 130.000 dengan syarat 210 N30. Kalau ada transaksi memunculkan syarat seperti ini, anak-anak, ini berarti transaksi kredit. Berarti pada tanggal 10 November ini PT Pesona Gaya ini menjual barang dagangan secara kredit. Syaratnya 210 N30. Saya ingatkan kembali, 210 N30 ini berarti apabila nanti pembeli melunasi utangnya dalam jangka waktu 10 hari sejak transaksi, maka akan kita berikan potongan sebesar 2%. Tetapi kalau pembeli tidak memanfaatkan masa 10 hari ini, maka dia harus membayar paling lambat 30 hari semenjak transaksi. Kemudian kita lanjutkan tanggal 12 November, diterima pelunasan penjualan tanggal 5 yang lalu. Jadi ini transaksi terkait dengan tanggal 5 yang lalu. Kemudian tanggal 15 dibeli 40 setel baju anak-anak A 40.000 dengan syarat 310 N20. Dan syarat pengiriman barangnya FOB shipping point. Jadi tanggal 15 ini kita kulakan baju anak-anak, satunya harganya 40.000.
Pengiriman barangnya menggunakan FOB shipping point sebesar 80.000. Berarti nanti ini akan menambah harga beli baju kita. Kemudian kita lanjutkan tanggal 18 November diterima pelunasan seragam pramuka tanggal 10 yang lalu. Tanggal 20 dikembalikan 5 setel baju anak yang dibeli tanggal 15 yang lalu karena rusak. Jadi tanggal 20 November ini kita melakukan retur pembelian karena kita membeli barang dulu 40 setel baju anak, kemudian ternyata 5 rusak, maka ini kita kembalikan. Kemudian tanggal 20 November dibayar listrik 400.000, air 150.000 dan biaya kebersihan 50.000. Tanggal 23 dibeli peralatan toko senilai 400.000 dan perlengkapannya 150.000. Jika tidak ada keterangan apa-apa, asumsinya transaksi pembelian ini dilakukan secara tunai. Kemudian tanggal 24 November dibayar pembelian tanggal 15 yang lalu. Tanggal 28 November diterima penjualan 5 setel baju aneka jenis seharga Rp1.100.000. Kemudian transaksi yang terakhir tanggal 30 November diterima penjualan 15 potong baju anak dan dewasa senilai Rp1.300.000. Nah, dari transaksi di atas, susunlah jurnal umum yang diperlukan.